Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang sangat kaya dan berkuasa. Dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia lain, yaitu bisa berbicara dengan binatang dan makhluk halus. Dia juga memiliki tentara yang terdiri dari manusia, jin, burung, dan binatang lainnya. Suatu hari, Nabi Sulaiman ingin mengunjungi sebuah negeri yang terkenal dengan kekayaan dan kemegahannya. Negeri itu bernama Sabah, yang dipimpin oleh seorang ratu yang cantik dan bijaksana, bernama Balkis. Nabi Sulaiman mendengar bahwa Ratu Balkis memiliki sebuah singgasana yang sangat indah dan berharga, yang dibuat dari emas, permata, dan mutiara. Nabi Sulaiman ingin melihat sendiri keindahan singgasana itu, dan juga ingin mengajak Ratu Balkis untuk beriman kepada Allah. Maka dia mengirimkan surat kepada Ratu Balkis, yang berisi undangan untuk datang ke istananya dan menyembah Allah yang Maha Esa. Ratu Balkis menerima surat itu, dan merasa penasaran dengan Nabi Sulaiman. Dia berkonsultasi dengan para menterinya, dan memutuskan untuk mengirimkan hadiah-hadiah yang berlimpah kepada Nabi Sulaiman, sebagai tanda hormat dan persahabatan. Dia berharap bahwa Nabi Sulaiman akan menerima hadiah-hadiah itu, dan tidak akan menyerang negerinya. Namun, Nabi Sulaiman tidak tertarik dengan hadiah-hadiah itu. Dia mengembalikan hadiah-hadiah itu, dan berkata bahwa Allah telah memberinya kekayaan yang lebih besar dan lebih baik dari apa yang dimiliki Ratu Balkis. Dia juga mengancam akan menyerang negeri Sabah, jika Ratu Balkis tidak datang kepadanya. Ratu Balkis merasa takut, dan akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Nabi Sulaiman. Dia membawa rombongan yang besar, dan membawa singgasananya yang mewah. Dia berharap bahwa Nabi Sulaiman akan terpesona dengan kecantikan dan kekayaannya, dan akan memperlakukannya dengan baik. Namun, Nabi Sulaiman sudah mengetahui rencana Ratu Balkis. Dia ingin menunjukkan kekuasaan dan keajaiban Allah kepada Ratu Balkis. Maka dia memerintahkan kepada jin-jinnya, untuk membawa singgasana Ratu Balkis ke istananya, sebelum Ratu Balkis sampai di sana. Salah satu jin yang bernama Ifrit, berkata bahwa dia bisa membawa singgasana itu dalam waktu sehari semalam. Namun, Nabi Sulaiman tidak puas dengan jawaban itu. Dia ingin sesuatu yang lebih cepat dan lebih ajaib. Maka datanglah seekor burung hudhud, yang merupakan salah satu hewan kesayangan Nabi Sulaiman. Burung hudhud berkata bahwa dia bisa membawa singgasana itu dalam sekejap mata, dengan izin Allah. Nabi Sulaiman pun menyetujui usul burung hudhud. Dengan kekuatan Allah, burung hudhud pun membawa singgasana Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman, dalam sekejap mata. Nabi Sulaiman pun sangat senang, dan memuji Allah atas keajaibannya. Ketika Ratu Balkis tiba di istana Nabi Sulaiman, dia terkejut melihat singgasananya sudah ada di sana. Dia bertanya kepada Nabi Sulaiman, bagaimana dia bisa membawa singgasana itu dengan begitu cepat. Nabi Sulaiman menjawab bahwa itu adalah karunia Allah, yang memberinya ilmu dan kekuasaan yang luar biasa. Nabi Sulaiman kemudian mengajak Ratu Balkis untuk masuk ke istananya. Dia menunjukkan kepadanya berbagai macam keindahan dan kemegahan yang ada di istananya. Salah satunya adalah sebuah lantai yang terbuat dari kaca, yang di bawahnya mengalir air dan ikan-ikan. Nabi Sulaiman ingin menguji iman Ratu Balkis. Maka dia menyuruh Ratu Balkis untuk melangkah ke lantai kaca itu. Ratu Balkis mengira bahwa lantai itu adalah air, dan dia mengangkat roknya untuk tidak basah. Namun, ketika dia menyentuh lantai itu, dia menyadari bahwa itu adalah kaca, bukan air. Ratu Balkis pun tercengang, dan mengakui bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang Rasul Allah, yang diberi kekuasaan dan kebijaksanaan yang besar. Dia pun bersujud kepada Allah, dan mengucapkan syahadat. Dia juga menyerahkan diri dan negerinya kepada Nabi Sulaiman, dan bersedia mengikuti ajaran-ajaran Allah. Nabi Sulaiman pun menerima Ratu Balkis dengan baik, dan menikahinya. Mereka pun hidup bahagia, dengan kekayaan dan kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka. Dan itulah cerita singkat tentang misteri kekayaan Nabi Sulaiman.